Santa Claus adalah karakter yang paling sering kita lihat saat perayaan Natal. Santa Claus selalu digambarkan sebagai kakek tua yang tambun dengan memakai baju berwarna merah putih, memiliki janggut putih dan panjang. Dia diceritakan hidup di kutub utara, membuat mainan untuk diberikan kepada anak yang berkelakuan baik sebagai hadiah saat perayaan Natal tiba. Saat malam Natal tiba, Santa Claus akan berkeliling membawa hadiah Natal dengan kereta salju terbang yang ditarik oleh rusa. Dia mendatangi rumah orang melewat cerobong asap, lalu meninggalkan hadiah secara diam-diam di kaos kaki yang digantung di perapian atau ditaruh di bawah pohon Natal. Lalu apakah Santa Claus benar-benar ada? Yuk kita cari tahu sama-sama. Bersama saya Wahyu, selamat datang di Cerita Mitologi Universe. Sosok Santa Claus sebenarnya terinspirasi dari seorang uskup yang bernama Saint Nicholas. Dia hidup sekitar tahun 280 Masehi di daerah Myra, sebuah kota kecil Romawi yang kini menjadi bagian dari Turki. Sejak kecil, Saint Nicholas dikenal sebagai anak yang religius dan mengabdikan dirinya secara utuh sebagai umat Kristen. Di Eropa, tepatnya Belanda, Belgia, Austria, dan Jerman, ia digambarkan sebagai uskup yang berjanggut dengan menggunakan jubah resmi. Semasa hidup, Saint Nicholas memberikan seluruh kekayaannya dengan melakukan perjalanan ke pedesaan membantu orang-orang yang sakit dan miskin. Saint Nicholas wafat pada tahun 343 Masehi, yang kemudian diabadikan sebagai santo pelindung beberapa abad setelahnya. Pada abad ke-9, orang-orang Belanda mulai mengadopsi cerita Saint Nicholas menjadi tokoh yang bernama Sinterklaas. Dikisahkan kalau Sinterklaas ini adalah orang baik yang selalu memberikan hadiah bagi anak-anak yang telah berkelakuan baik. Pada masa kolonialisasi Amerika oleh Inggris dan Prancis, cerita tentang Sinterklaas ini dibawa oleh orang Belanda ke Amerika pada abad ke-17, lalu secara perlahan berevolusi menjadi Santa Claus. Jika kita lihat di berbagai film bertemakan Natal, kita akan menjumpai ritual menggantung kaos kaki di perapian. Ritual ini diadaptasi dari perayaan Yule yang ada di Jerman. Perayaan Yule adalah sebuah festival musim dingin untuk menghormati Dewa Odin. Dalam perayaan Yule dilakukan pesta perburuan yang dibimbing oleh Dewa Odin dan para prajurit. Setiap anak akan menaruh sepatunya yang diisi wortel, jerami, atau gula di dekat cerobong asap untuk kuda terbang milik Dewa Odin agar kuda itu memakannya. Sebagai gantinya, Dewa Odin akan mengisi sepatu-sepatu itu dengan makanan, hadiah, atau permen. Ritual dalam perayaan Yule kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan berevolusi menjadi ritual menggantung kaos kaki Natal di dekat cerobong asap. Tugas Dewa Odin membagikan hadiah, snack, permen digantikan oleh Santa Claus. Tradisi ini kemudian berlangsung sampai sekarang. Pada tahun 1822, seseorang bernama Clement Moore menambahkan beberapa elemen dari legenda Jerman dan Norwegia. Ia membuat Santa terlihat seperti peri atau malaikat. Oleh karena itu, dia menambahkan konsep kereta salju yang ditarik oleh 8 ekor rusa. Saat rusa mulai menarik kereta salju secara ajaib, kereta itu mengeluarkan percikan cahaya dan membuatnya bisa terbang. Kereta salju ini digunakan Santa Claus untuk mengantar hadiah yang dimasukkan ke dalam kaos kaki yang digantungkan di dekat perapian atau ditaruh di bawah pohon Natal. Kereta salju ini berangkat dari bengkel Santa
yang terdapat di kutub utara. Clement More menggunakan konsep ini mengingat orang-orang Skandinavia dan Finlandia yang menarik kereta salju dengan rusa. Pada abad ke-19, seorang kartunis populer, Thomas Nast, membuat serangkaian gambar mengenai Santa Claus dalam kegiatan Harper Weekly. Dia menggabungkan semua unsur-unsur yang menyenangkan dalam gambar tersebut. Thomas Nast membayangkan Santa Claus tinggal di kutub utara dan memiliki bengkel untuk membuat mainan yang akan diberikan kepada anak-anak pada perayaan Natal. Warna pakaian merah putih yang dipakai Santa Claus saat ini merupakan ide dari Coca-Cola saat membuat iklan dengan menggunakan karakter Santa Claus. Dalam iklan ini Santa Claus berpakaian merah dan putih. Warna merah sebenarnya melambangkan warna dari Coca-Cola, sedangkan warna putih melambangkan salju yang ada di perayaan Natal. Setelah iklan Coca-Cola tersebut, karakter Santa Claus selalu identik dengan kakek tua tambun yang memiliki janggut putih dan memakai pakaian merah putih. Meskipun Saint Nicholas meninggal pada tanggal 6 Desember, namun Santa Claus identik dengan Natal yang digabungkan dengan hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Santa dianggap penting karena ia memiliki kemurahan hati, membantu siapa saja yang membutuhkan. Santa menyebarkan pesan baik mirip dengan Yesus Kristus, sehingga membuatnya menjadi penting dalam perayaan Natal. Bagi anak-anak, kehadiran Santa Claus mampu memberikan kegembiraan dalam perayaan Natal. Dan semangat kegembiraan inilah yang sebenarnya ingin dibangun dalam perayaan Natal.